Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Simulasi dan Implementasi Praktik Penggunaan Media dalam Pembelajaran Microteaching. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu microteaching, pentingnya penggunaan media pembelajaran, bagaimana implementasinya dalam praktik mengajar, serta manfaat media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan mengajar calon guru. Baik, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai simulasi dan implementasi praktik penggunaan media dalam pembelajaran microteaching. Tahukah kalian, menjadi guru bukan hanya soal menguasai materi pelajaran, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan materi tersebut agar mudah dipahami oleh peserta didik. Disinilah media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Media tidak hanya membuat pelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga membantu guru mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan microteaching. Microteaching adalah latihan mengajar dalam skala kecil yang dilakukan oleh mahasiswa calon guru. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan dasar mengajar sebelum nantinya terjun langsung ke sekolah. Dalam microteaching, mahasiswa berlatih membuka pelajaran, menjelaskan materi, mengajukan pertanyaan, mengelola kelas, memberikan penguat kepada peserta didik, hingga menutup pelajaran dengan baik. Melalui latihan ini, mahasiswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sehingga mampu memperbaiki kemampuan mengajar secara bertahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya media pembelajaran dalam microteaching. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Kehadiran media membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan tidak hanya bergantung pada penjelasan secara lisan. Dengan menggunakan media, siswa dapat melihat contoh secara langsung melalui gambar, video, diagram, maupun presentasi digital sehingga materi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, media juga mampu meningkatkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaan microteaching, penggunaan media dimulai sejak tahap perencanaan pembelajaran. Seorang calon guru harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menganalisis materi yang akan diajarkan. Setelah itu, guru memilih media yang paling sesuai dengan karakteristik materi tersebut. Misalnya, jika materi bersifat konsep, maka media seperti gambar, bagan, diagram, atau PowerPoint lebih efektif digunakan. Sedangkan jika materi bersifat praktik atau prosedur, maka video pembelajaran atau demonstrasi akan lebih membantu peserta didik memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar hasil belajar menjadi lebih optimal. Selanjutnya adalah implementasi media dalam proses pembelajaran. Pada tahap pendahuluan, guru dapat menggunakan gambar, video singkat, atau pertanyaan pemantik untuk menarik perhatian peserta didik. Tujuannya agar siswa lebih fokus dan memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian, pada kegiatan inti, media digunakan sebagai alat utama untuk menyampaikan materi. Misalnya menggunakan presentasi PowerPoint atau penyampaian materi lebih terstruktur. Video pembelajaran untuk memberikan contoh nyata atau lembar kerja peserta didik agar siswa lebih aktif dalam proses belajar. Dengan adanya media tersebut, interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih baik karena peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati, berdiskusi, dan memberikan tanggapan terhadap
terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya, pada tahap penutup, guru dapat memanfaatkan media untuk membantu menyimpulkan materi, memberikan evaluasi, maupun memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Penggunaan media pada setiap tahap pembelajaran membuat kegiatan belajar menjadi lebih sistematis, menarik, dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas kontribusi penggunaan media terhadap keterampilan mengajar mahasiswa. Berdasarkan hasil kajian dalam artikel yang saya buat itu, penggunaan media memberikan banyak manfaat bagi calon guru. Pertama, media membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan menjelaskan materi karena penyampaian menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Kedua, media membantu mahasiswa dalam mengelola kelas, sehingga perhatian peserta didik tetap terfokus selama proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, penggunaan media mendorong kreativitas calon guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan tidak monoton. Selain itu, penggunaan media berbasis teknologi juga mampu meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa ketika tampil mengajar. Mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi situasi pembelajaran yang sebenarnya karena sudah terbiasa menggunakan berbagai media sebagai pendukung proses belajar mengajar. Tidak hanya itu, mahasiswa juga belajar melakukan refleksi terhadap hasil praktik mengajarnya sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa media pembelajaran bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, efektif, dan berpusat pada peserta didik. Seorang guru yang mampu memilih media yang tepat akan lebih mudah menyampaikan materi, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sebagai calon guru, kita juga perlu terus mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai media pembelajaran, baik media sederhana maupun media berbasis teknologi. Cuman ini yang bisa saya presentasikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.